Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita horor story, bagaimana kabar Anda? Pasti baik kan? Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita pesugihan Nyi Ratu Blorong ya. Langsung ke ceritanya tanpa basa-basi. Legenda pesugihan dari Laut Selatan Pulau Jawa yang selama ini dianggap dongeng sebelum tidur oleh sebagian orang. Nyi Ratu atau Blorong, sosok siluman ratu ular, sebagai simbol kekayaan. Sejauh ini sang ratu hanya dianggap mitos yang sangat kental dengan dunia mistis. Faktanya, ia ada dengan jati dirinya yang tak kasat mata dan tetap setia sampai detik ini dengan para sekutunya. Inilah kenyataan yang ada dan tak disadari sepenuhnya oleh manusia kehidupan masyarakat milenial. Sebenarnya pengikut sang ratu sebagian kecil masih tetap ada di sekeliling lingkungan kita tanpa ada yang tahu. Inilah salah satu kisah dari banyak cerita Nyi Ratu Blorong. Kisah ini berasal dari teman saya sendiri yang pernah mengalaminya. Peristiwa ini terjadi di era tahun 1997 sampai 1999 saat krisis moneter melanda di negeri ini. Nilai rupiah terpuruk, diperberat dengan kejatuhan ekonomi di negeri kita tercinta. Keadaan ini memaksa sebagian pengusaha terpaksa menutup usahanya sebelum menanggung kerugian yang lebih dahsyat lagi. Akibat tutupnya sebagian besar industri dan pabrik, menyebabkan PHK massal mulai merajalela. Otomatis pengangguran meningkat dengan cepat, begitu juga indeks kemiskinan serta kemelaratan ikut melesat tak terkendali. Hanya sebagian kecil pemegang dolar yang aman untung serta nyaman di kursi bisnisnya, tapi tidak untuk masyarakat pemegang rupiah. Lokasi kejadian ini berada di Provinsi Jawa Timur, tepatnya dari Kabupaten. Di saat kebanyakan pabrik tutup, para buruh banyak rumah alias PHK. Nasib pemutusan hubungan kerja sepihak itu juga dialami Udin dan Sarji, karena mereka berdua juga buruh pabrik yang terkena imbas dari krisis ekonomi moneter. Gelar pengangguran baru yang terselamat dari diri mereka juga memaksa mereka jatuh ke dalam jurang kemiskinan akut dalam waktu singkat. Mereka harus memeras otak untuk bisa bertahan hidup dan menafkahi keluarganya. Di tempat asalnya, Udin hanya mempunyai sepetak tanah dengan rumah sederhana di atasnya, sedangkan semua anggota keluarga menggantungkan hidup kepadanya. Udin mempunyai satu istri dan 3 orang anak yang masih kecil-kecil, sedang mertua dan kedua orang tuanya sudah tiada. Tiap hari Udin sibuk mencari pekerjaan apa saja siap dia lakukan, tapi keadaan waktu itu sungguh memungkinkan. Kesana kemari tanpa hasil yang jelas, hingga akhirnya ia disibukkan untuk mencari pinjaman sebagai penutup kebutuhan sehari-hari. Mulai pengharian, mingguan, bulanan pun lengkap ia koleksi. Dari lintah darat sampai lintah laut, ia pun selami untuk berhutang. Nasib baik memang tak lagi berpihak kepada Udin, tapi ia masih mempunyai keyakinan untuk berusaha untuk bekerja secara wajar. Udin ini kebetulan bertetangga dengan Sarji. Tempat rumah Udin saling membelakangi satu sama lain. Kebun berukuran lebar 6 meter yang memanjang sebagai batas rumah mereka. Di belakang rumah ini, mereka juga sering bertemu dan berkumpul. Mereka berdua dulunya memang berteman sejak kecil hingga sampai sekarang berkeluarga. Di belakang rumah ada sebuah pohon keres yang lumayan besar dengan daun yang sangat rindang. Di bawahnya terdapat tempat duduk dari kayu seadanya. Kursi kayu di bawah pohon ini mereka gunakan sebagai ajang kumpul-kumpul sesama mantan buruh pabrik. Mereka berkumpul untuk membahas pekerjaan,
peluang usaha yang mungkin masih bisa diraih, tapi tidak dengan Sarji. Kehidupan Sarji sebenarnya tak berbeda jauh dengan kondisi ekonomi dengan Udin. Mentalitas Sarji setelah terkena PHK besar-besaran malah turun drastis. Mulai bermalas-malasan, suka foya-foya dan mengandalkan harta orang tua. Sarji seakan lupa dengan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Dia terus melakukan kebiasaan buruk itu tanpa memikirkan masa depannya. Tapi keadaan itu tidak berlangsung lama. Seketika harta kedua orang tuanya mulai menipis, semua berubah. Uang pensiunan kedua orang tuanya lama-kelamaan juga tak mampu menyokong gaya hidup Sarji. Sampai akhirnya hartanya habis juga. Kedua orang tua Sarji masih menyisakan sebidang tanah dan rumah yang ia tempati. Sedangkan untuk uang sudah tak ada lagi. Sarji setiap harinya hanya berhutang dan hutang. Semakin lama hutang Sarji semakin menumpuk melebihi hutang Udin. Setiap hari kegiatan Sarji hanya main ke warung, makan, rokok, kopi, dan mencatatkan hutang-hutang baru di buku bon. Sedangkan istrinya di rumah belum dikaruniai buah hati, juga terpangku tangan. Selain ke warung, Sarji juga hobi berjudi, togel, dan kebiasaan inilah pundi-pundi kemelaratan mulai bertambah parah kepada keluarga Sarji. Kehidupan Sarji semakin hari semakin melarat. Hidup tidak tenang karena terus dikejar hutang-hutang. Dia sudah tidak bisa berpikir lagi apa yang harus dilakukan untuk keluar dari kubangan hutang. Semakin hari hutang semakin menumpuk karena bunga-bunganya. Desember 1997, di siang hari yang sangat terik, Udin dan Sarji sedang duduk-duduk di warung langganannya sekedar mencari hiburan. Saat mereka sedang asik ngobrol tak karuan, sebuah mobil kinclong datang dan parkir di depan warung. Udin terus memperhatikan mobil tersebut. Tak lama kemudian keluar seorang pria yang wajahnya tidak asing di mata Udin dan Sarji. Pria itu berjalan menuju warung dan langsung menghampiri mereka. Sekian detik ia mengamati wajah sosok yang baru datang. Ternyata adalah teman satu pabrik dulu. Sebut saja namanya Ronald. Kawan akrab di pabrik yang berasal dari kota sebelah. Saat itu warung lagi sepi pengunjung dan hanya ada mereka bertiga. Maklum, jam segitu waktunya orang kerja, bukan malah bermalas-malasan. Udin mempersilahkan Ronald untuk duduk bergabung. Berkumpullah tiga teman akrab yang sekian lama tidak ketemu. "Woi, dari mana kamu, Nal? Tak kira siapa?" tanya Udin penasaran. "Dari hotel, mau cari kopi di sini, Din," jawab Ronald dengan senyuman tipis. "Gaya kamu kayak orang tajir sekarang, Nal," celetuk Sarji. "Loh, belum tahu? Biasa, Ci, orang kaya," jawab Ronald sambil menggoda Sarji. Obrolan santai dan akrab terus berlanjut, semakin lama semakin seru. Satu persatu saling cerita tentang kehidupan masing-masing, lengkap dengan masalah yang dihadapi. Bumbu hidup satu dengan yang lain memang beda, tapi permasalahannya Udin dan Sarji hampir sama. Mereka berdua berkeluh kesah akan keadaan sekarang kepada Ronald, tapi Ronald belum merespon keluh kesahnya karena mereka masih asik ngobrol tentang nostalgia mereka selama ini. Selain itu, Ronald sekarang sudah berubah drastis. Banyak pikiran yang harus dicurahkan untuk urusan bisnisnya. Sekian lama mereka bicara ngelantur ke sana kemari dan berhayal tidak jelas. Akhirnya Ronald pun iba kepada mereka berdua dan mulai membicarakan serius. Kalian mau hutang kalian lunas dan bisa kaya aku nggak?" tawar Ronald dengan tatapan matanya yang tajam kepada Sarji dan Udin. "Jangan ngelindur, Nal.
Kau ini kaya kan karena harta dari orang tua kamu kan? Bantah Sarji dengan sedikit mengejek. Enggak goblok, aku bisa seperti ini karena kerja keras dan banting tulang. Tapi ada juga yang bantu, dukun andalanku, tegas Ronald. Kok bisa Nal? Lah dukunmu juga kaya ta? Ejek Udin yang tak mempercayai perkataan Ronald dengan senyuman yang sinis. Matamu Din, beneran aku ini, bentak Ronald tapi kemudian tersenyum. Ayo Nal, aku juga pengen kayak kamu. Nggak usah dihiraukan orang satu ini. Salut Sarji serius yang mulai tertarik dengan ajakan Ronald. Ya udah, besok jam 10 pagi kita kumpul di sini. Aku yang jemput gimana? Ajak Ronald dengan nada serius. Kamu ikut nggak Din? Tawar Sarji serta kepalanya menoleh dengan wajah serius kepada Udin. Seketika itu juga tatapan mata sebuah tertuju pada Udin. Karena dari awal ia ogah-ogahan dan meremehkan Ronald. Udin hanya terdiam dan terpaku mendengar Ronald dan Sarji. Sedang Ronald dengan rasa iba dan rasa solidaritas pertemanan ingin membuktikan serta membantu kedua kawannya ini. Ikut sana Din, biar kamu bisa bayar hutang, saut ibu pemilik warung dari belakang meja. Ogah bu, aku nguli saja, jawab Udin tenang sambil menikmati rokok. Meski aku melarat banyak utang, mending kerja seadanya bu, tegas Udin yang menyeruput kopinya. Orang sudah kere, banyak gaya, ejek Ronald dengan tangannya meraih kacamata hitam di belakang bajunya. Iya tuh mas, di mana otakmu Din? Diajak bisnis sama temannya yang sudah sukses, malah ngejek. Timpal ibu pemilik warung dengan sedikit sewot. Sudahlah Din, ayo rubah nasib kita. Kalau kita tidak yang rubah, siapa lagi? Paksa Sarji serius. Iya mau aja Ji, tapi kalau ke dukun lebih baik aku nggak ikut. Paling Ronald juga bohong Ji, jawab Udin tetap kekeh pada pendiriannya. Ya wes, kalau nggak mau kamu temenin aku saja Din. Nanti kalau aku berhasil kamu tak kasih bagian, bujuk Sarji kepada Udin. Besok mampir ke rumahku dulu Din, kalau nggak percaya susah memang ngomong sama kamu, jeda Ronald. Oke, tapi aku ikut, tapi hanya menemani Sarji saja. Maksa amat kalian, jawab Udin yang sudah tak tahan karena paksaan dan tekanan di warung. Nah gitu dong Din, kamu kan teman sejatiku, hehehe. Saut Sarji mulai bahagia serta tangannya menepuk pundak Udin berapa kali. Obrolan tiga teman lama masih terus berlanjut hingga sore hari. Mereka makan siang bersama di warung itu. Semua makanan, minuman, rokok, kopi, kue dan gorengan, apapun yang mereka nikmati di warung itu dibayar oleh Ronald. Udin dan Sarji senang hati tidak menambahkan catatan utang di buku bon mereka. Saat matahari mulai menyingsing, mereka beranjak pulang dan menyisihkan janji esok pagi. Ronald langsung kembali ke hotel tempat ia menginap. Sementara kedua temannya pulang ke rumah masing-masing. Sarji pulang dengan membawa harapan besar untuk esok hari, tapi Udin sebagai sahabat setia hanya perasaan dongol terbawa sampai ke rumah, karena ia harus ikut berangkat menemani kawan sejatinya. Esok hari yang sangat ditunggu, Sarji telah tiba jam 10 tepat. Setelah mendapatkan izin dari keluarga masing-masing, tadi malam mereka berangkat dengan membawa bekal seadanya. Langkah Sarji dengan semangat pergi ke warung sesuai janji Ronald kemarin. Sedang Udin langkahnya gontai saat menemani Sarji di sisinya. Beberapa saat Sarji dan Udin menunggu di warung, tapi Ronald belum kelihatan. Hari beranjak siang, panas mulai terasa. Kegelisahan terpancar jelas di wajah mereka berdua. Sarji terus melihat ke arah jalan di luar warung, hingga haus pun tak terbendung. Bu, S2, pesan Sarji. Hutang lagi mas,
saut ibu pemilik warung. "Tenang, kali ini saya bayar Bu, kan ada teman saya, bosku Bu." "Hehehe," jawab Sarji. "Alah Mas, bos itu teman Mas, bukan Sarji," jawabnya sinis. "Iya Bu, bentar lagi Sarji jadi bos di daerah sini," tenang Sarji berusaha membanggakan diri. Semenjak mereka menikmati es teh manis dalam gelas kaca besar sambil menunggu Ronald tiba, segar dan nikmat rasanya. Panas terik disuguhi dengan es teh manis. Udin yang dari awal kurang setuju masih terus menggerutu, meragukan perkataan Ronald kemarin, tapi tidak dengan Sarji yang sudah 100% percaya dengan janji Ronald. "Sudahlah Din, kamu ikut saja, jangan mengerutus terus." 2 gelas besar kosong mereka taruh di atas meja. Minuman sudah habis. Nampak di kejauhan mobil MPV hitam dari arah jalan besar masuk ke parkiran warung sederhana. Sarji nampak senang karena ia tahu mobil itu kepunyaan Ronald. Putaran roda ban mobil Ronald berhenti tepat di samping warung. Ronald dengan semangat turun dari kendaraannya. "Ayo Ci, kita langsung berangkat saja sekarang," kata Ronald yang tetap berdiri di samping mobilnya. "Ayo Nal," saut Sarji dengan langkah kakinya mendekati Ronald, disertai telapak tangannya memegang erat pergelangan tangan Udin dan menyeretnya untuk masuk ke dalam mobil. Bek, bek, suara pintu mulai tertutup dan ditarik ke dalam. Mereka bertiga masuk ke mobil dan Ronald pun langsung bergegas menjalankan mobilnya ke jalan raya kembali. Sarji duduk di samping Ronald di depan, sedang Udin duduk di kursi tengah sendirian. Saat mulai perjalanan, Ronald membuka pembicaraan di dalam mobilnya. "Ji, kita jadi mampir ke rumahku dulu ya," pinta Ronald. "Terus kapan kita ke dukunnya Nal?" jawab Sarji. "Nanti habis dari rumah kita ke Mbah Dukun. Aku mau jenguk istriku dulu Ji, soalnya sudah lama aku nggak pulang. Sekalian Udin sama kamu biar tahu kalau aku di rumah sudah kaya. Hahaha," jelas Ronald. "Ya sudahlah, terserah kamu aja Nal," saut Udin yang duduk di belakang Sarji. "Iya Nal, nggak apa-apa," jawab Sarji. Mobil tetap dikemudikan Sarji menuju rumahnya ke arah barat provinsi. Perjalanan ditempuh sekitar 5 jam dari warung tadi. Mereka pun harus sesekali berhenti untuk sekedar ngopi. Setelah beberapa lama penantian di perjalanan, tibalah rombongan bertiga di rumah Ronald yang besar dan mewah. "Ayo turun dulu, kita mandi dan makan dulu," ajak Ronald. "Oke Nal," jawab Sarji. Udin masih duduk terdiam bercak kagum melihat Ronald yang besar dan mewah dari dalam mobil. Sarji yang mengetahui hal ini langsung mengajaknya keluar. "Ayo Din, jangan ngelamun saja," kata Sarji. Iya ya Ji," jawab singkat terbata-bata Udin. Setelah semua berdiri di teras, sejenak mereka bertiga memandang rumah mewah itu sambil menggerakkan kepalanya serta bagian tubuh yang kaku. "Gimana Din, udah percaya?" kata Ronald. "Iya Nal," jawab Udin kesal dan malu karena meragukan perkataan Ronald dari kemarin. Mereka mulai berjalan memasuki rumah bergaya modern, cat putih 2 lantai dengan garasi mobil yang cukup besar di sebelah kanan. Pandangan Udin dan Sarji tak henti-hentinya melihat dengan seksama tiap sudut rumah mewah Ronald dan sekelilingnya. Mereka sangat takjub dan pencapaian temannya dalam waktu singkat, hingga mereka hanya bisa berdiri dan terdiam menikmati kemewahan rumah Ronald. Ronald tetap masuk ke dalam rumahnya dan meninggalkan kedua temannya yang tetap berdiri. Beberapa saat kemudian Ronald kembali, tapi ia mendapati kedua temannya masih di luar. Dengan perasaan agak gusar, ia mendekati Sarji dan Udin. "Ayo masuk dulu, Ji, Din. Kayak orang kampung saja kamu ini, baru lihat rumah mewah wajah pada kelihatan begonya,"
kata Ronald dan langsung menarik kedua tangan temannya masuk ke rumah. Sarji dan Udin dipersilakan masuk, langsung duduk di tamu Ronald yang mewah. Beberapa saat kemudian pembantu Ronald datang menghampiri. Pembantu Ronald membawakan minuman dingin setelah makanan ringan. Sarji terlihat sangat semangat untuk mengikuti jejak Ronald setelah melihat keberhasilan Ronald. Tapi Udin hanya rasa malu akan keluh resahnya tadi pagi saat mulai memakan hidangan. "Gimana, Din? Percaya nggak sama aku?" tanya Ronald. "Iya, Nal, aku percaya," jawabannya Udin yang datar. "Hebat kamu, Nal. Sudah bisa sekaya ini. Ngomong-ngomong, istri kamu kemana?" tanya Sarji. "Lagi keluar biasa, Ji. Sosialita zaman sekarang, hehehe," jawab bahagia Ronald. "Sekarang kalian mandi dulu, habis itu kita langsung pergi," pinta Ronald. "Iya, Nal," jawab Sarji dan Udin bergantian. Setelah mendapat perintah dari Ronald, Sarji lebih dahulu pergi ke kamar mandi. Melihat Udin yang masih santai, Ronald menatap kepada Udin. "Din, mandi sekalian sana. Rumah besar ini ada 3 kamar mandi di tengah," perintah Ronald. "Oh, kirain cuma 1, Nal," jawab Udin yang lugu. Rumah orang kaya ini, Din. Cepetan mandi sana," kata Ronald lagi. "Nal, rumahmu di dalam kok bau amis banget. Habis makan apaan?" tanya Udin. "Alah, nggak usah dicium, Din. Cepetan mandi dulu. Bawel amat kamu, Din, jadi orang," kata Ronald. Udin akhirnya menuruti perintah Ronald dengan cepat berjalan menuju ruang tengah untuk mandi. Ronald menunggu sambil menikmati minuman di ruang tamu. Beberapa saat kemudian, mereka berdua nampak sudah selesai mandi dan kembali lagi ke ruang tamu Ronald. "Gimana? Udah siap semua?" tanya Ronald. "Sudah, Nal. Ayo cepetan," jawab Sarji. Ronald berjalan menuju garansi mobilnya yang besar. Kedua temannya ikut masuk ke garansi. Ada 5 mobil mewah yang berada dalam garasi Ronald. Kedua teman ini hanya mengamati, dia tertegun. Berapa kali Ronald mondar-mandir mengelilingi mobil-mobilnya, sampai akhirnya ia memilih mobil SUV mewahnya. Ia tahu karena medan yang akan dilalui cukup berat, dia harus menyesuaikan mobil yang akan dipakai dengan medan yang akan dilalui. Selama perjalanan, rumah mewah Ronald masih terus terngiang dalam pikiran Sarji. Ia sangat berambisi ingin cepat sukses seperti Ronald. Sedang sahabat karibnya Udin hanya diam membisu. Dianggapnya Udin malu karena perbuatannya meremehkan Ronald dari kemarin. Perjalanan panjang tanpa tahu tujuan mereka kemana. Intinya mereka sudah pasrah ikut dengan Ronald. Arah mobil yang ditumpangi mereka bertiga menuju ke selatan Pulau Jawa. Saat di tengah perjalanan, Sarji masih penasaran, langsung bertanya kepada Ronald. "Nal, sebenarnya ini kemana? Kok lama nggak sampai-sampai?" tanya Sarji yang duduk di samping kemudi Ronald. "Sudah, diam saja kamu, nanti tahu sendiri," jawab Ronald yang masih serius memegang kemudi mobil. "Kok jauh amat, Nal? Paling kamu bohong," saut Udin dari bangku tengah mobil seakan tahu pikiran Ronald. "Ngawur kamu, Din. Aku ini beneran ingin bantu Sarji. Sudah tidur saja kamu. Nanti kalau udah sampai aku bangunin," jawab ketus Ronald. Mobil terus berjalan sampai menembus kegelapan dari jalan nasional hingga jalan tak beraspal. Beberapa jam mobil itu melewati jalan sepi di tengah hutan. Dan akhirnya mobil Ronald berhenti di sebuah lereng gunung. Tepatnya gunung itu persis bersebelahan dengan laut selatan. Setelah Ronald membuka HP, ia melihat waktu sudah menunjukkan jam 1 malam. Saat di dalam mobil yang sudah terparkir miring, Ronald membangunkan kedua temannya satu persatu. "Oi, bangun, sudah sampai," kata Ronald. Dan ia segera turun terlebih dahulu dari kendaraannya. Sambil menunggu temannya keluar, Ronald yang dari tadi jadi sopir berjalan mondar-mandir di atas kerikil lereng gunung tanpa alas kaki.
Kebiasaannya sehabis mengemudi jarak jauh ialah melemaskan otot yang tegang dan menghilangkan rasa nyeri di kaki. Beberapa menit kemudian, satu persatu temannya keluar dari mobilnya. "Gimana, Ci? Udah siap?" kata Ronald. "Oke, Nal, ayo berangkat," jawab Sarji penuh semangat. "Nal, ini di mana sebenarnya?" tanya Udin penasaran. "Sudahlah, ayo cepat ikuti aku. Jangan banyak tanya, Din. Mau kaya apa tidak kamu, Ci?" bentak Ronald kepada Udin serta ajakan Ronald pada Sarji. "Iya mau, Nal. Sebentar, Nal," jawab Sarji yang sedang membetulkan posisi tas diisinya. Mereka bertiga yang sudah bersiap dengan memakai jaket tebal mulai jalan. Dari bawah bukit mereka masuk ke jalan setapak menuju ke atas dengan bantuan cahaya senter kecil di Ronald. Dalam kegelapan malam mereka tetap berjalan menancap dengan undakan tanah sedikit, kerikil dan berbatu. Kanan kiri jalan rumput hijau yang basah mengikuti pemandangan sampai tengah perjalanan. Jalan kaki ini sangat melelahkan karena ada dasarnya Udin dan Sarji tak bisa jalan jauh apalagi menanjak. Selama perjalanan itu mereka berulang kali berhenti untuk istirahat. Sekitar 2 jam perjalanan, akhirnya mereka melihat sorotan cahaya kecil dari sebuah bangunan. Mata yang semakin mendekat melihat sebuah pendopo kecil yang terlihat tak terawat. Ronald sebagai pemimpin rombongan itu menambah kecepatan jalan kakinya karena tujuannya sudah terlihat. Langkah kaki mereka bertiga berhenti ketika sudah berada tepat di depan pendopo. Udin dan Sarji hanya berhenti terdiam dan saling bertatap mata. Ronald mengamati setiap pojok, atas bawah pendopo yang sepi dan tidak terlihat ada tanda-tanda kemunculan seseorang. Tak lama kemudian dari semak-semak perlahan muncul suara kaki yang gesekan daun. Secara perlahan penampakan samar-samar seorang pria tua yang memakai pakaian loreng hitam coklat mulai terlihat. Seseorang pria tua memakai belangkon batik di kepalanya dan bawahannya berbalut sewek. Persis seperti abdi dalam sebuah keraton. Persis seperti abdi dalam sebuah keraton dengan sembulan rambut putih yang mencuat dari belangkon, serta kumis dan jenggotnya yang ikut menguning dan memutih. Ia berjalan mendekati kami yang masih berdiri mematung di depan pendopo. Ronald yang sudah mengenalnya dengan cepat menjabat tangan dan mencium tangan kanan pria tua itu. Begitupun Udin dan Sarji mengikuti apa yang dilakukan Ronald. "Mbah, ngapunten dalam dangu mboten sowan teng jenengan. Mbah, maaf, saya lama tidak berkunjung ke Anda," kata Ronald dengan setengah menundukkan baunya. "Hehe, gak popo le, pancen ngono nak wis sugih lali karo mbahe." "Tidak apa-apa nak, memang begitu, kalau sudah kaya lupa sama mbahnya," jawab dukun tua menyindir Ronald. Pria tua ini lalu berjalan menuju ke pendopo kecil. Nggih mboten mbah, kula kan awit ngerawat usaha dalam teng kota." "Saya tidak begitu kan mbah, saya repot ngurus usaha saya di kota," jawab Ronald yang mengikuti di belakang kakek tua ini. Sarji dan Udin mengikuti mereka berdua dari belakang dan duduk di bawah lampu tempel yang berada di atas tiang pojok penyangga. Dalam keremangan cahayanya dan dinginnya pendopo, mbah tua ini mulai melinting rokok kelopotnya. Selesai melinting, ia mengambil korek dari saku kanan dan mulai menyulutnya. Kami semua duduk melingkar, sedang kakek tua ini bersandar di tiang kayu sebagai salah satu penumpangnya. "Mbah, kenalaken, niki rencang kulo sedanten." "Mbah, kenalkan, ini teman saya semua," pinta Ronald. Setelah Sarji dan Udin berjabat tangan, mulut Ronald mendekat kepada telinga Sarji saat duduk di sampingnya. "Iki Ji, sing jenenge Mbah Dirjo, wingi sing tak critakno ning awakmu," bisik lirih Ronald kepada Sarji. "Ana apa le? Ado-ado mrene," melu Ronald. "Ada apa nak? Jauh-jauh kesini ikut Ronald,"
tanya Mbah Dirja. Dalem pengen kados Mas Ronald Mbah, saged sukses kalian sugih. Saya ingin seperti Mas Ronald Mbah, bisa sukses dan kaya, jawab Sarji. Oh alah, dadi ngono karepmu le, kata Mbah Dirjo sambil menggerakkan kepala naik turun serta senyum kecilnya dan bibirnya melenggauti. Pripun Mbah, saged napa mboten? Gimana Mbah, bisa apa tidak? Tanya Sarji yang penasaran. Iso, tapi enak sarate. Apa wis dikandani karo Ronald sarate? Bisa, tapi ada syaratnya. Apa sudah diberitahu sama Ronald syaratnya? Jawab Mbah Dirjo serius menatap Sarji dan Ronald. Ronald hanya menggelengkan kepalanya, pelan dan tetap menatap Mbah Dirjo. Sedang Sarji dan Udin hanya menundukkan kepala, tertunduk akan ketidaktahuan tentang seluk-beluk syarat yang harus dipenuhi. Udin sendiri tetap tertunduk diam seakan tak mau ambil pusing atas keinginan Sarji. Ngene le syarate, begini nak syaratnya. Lantas Mbah Dirjo menjelaskan secara panjang lebar dan terperinci akan tata cara serta syarat yang harus dipenuhi Sarji. Semua yang ada di lingkaran itu sejenak senyap memperhatikan dengan seksama wejangan Mbah Dirjo perihal semua syarat yang harus disiapkan untuk ritual yang wajib dilaksanakan. Udin yang tidak tertarik dengan semua itu hanya tetap tertunduk dan mendengarkan Mbah Dirjo. Tapi tidak dengan Sarji. Dia dengan seksama mendengarkan dan memperhatikan dengan serius apa yang diwejangan oleh Mbah Dirjo. Sarji sangat berharap bisa merubah nasib kelamnya dan bergelimpang harta seperti Ronald. Akhirnya Mbah Dirjo sampai pada rangkaian kata terakhir wejangan tentang ritual itu, dan sekali lagi menanyakan kesiapan Sarji atas ritual perjanjian yang akan dijalani. Nggih Mbah, dalem pun siap, kinten-kinten dimulai pun ritual kapan nggih? Iya Mbah, saya sudah siap. Kira-kira dimulainya ritual kapan ya? Kata Sarji yang tak sabar dan sudah ingin cepat kaya. Saiki ora apa-apa le, sesajen binti siapne kancamu Ronald. Piye Nal? Sekarang tidak apa-apa nak, sesajennya bisa disiapkan temanmu Ronald, kata Mbah Dirja setelah memberitahu lampu hijau kepada Sarji, dan ia menoleh ke arah Ronald untuk meminta persetujuan untuk membantu Sarji. Nggih Mbah, kula siapaken. Iya Mbah, saya siapkan, jawab Ronald. Selesai kesepakatan sekitar 2 jam 2 dini hari, Ronald dan Udin kembali ke bawah untuk belanja kebutuhan ritual Sarji. Waktu mau turun ke bawah, Mbah Dirjo berpesan, Nal, ritual kancamu Sarji bakal mangan waktu kira-kira rodok suwi. Jadi gawakne bekale mesisan, Nal. Ritual temanmu Sarji akan makan waktu lama, jadi bawakan bekalnya sekalian. Ronald hanya bisa mengangguk sebagai jawaban sepakat kepada Mbah Dirjo. Kemudian Mbah Dirjo langsung kembali pulang, sedangkan mereka berdua pergi untuk membeli perlengkapan yang disyaratkan. Malam itu juga Sarji menetap di pendopo dan mulai melakukan ritual bersemedi menghadap ke selatan. Mulai saat itu perjanjian Sarji untuk mencari kekayaan di dunia dan tidak ada kata mundur lagi bagi dia. Esok harinya Ronald dan Udin kembali ke pendopo kecil yang membawa sesajen lengkap. Mbah Dirjo sudah menunggu di pendopo entah dari jam berapa. Ronald menemui Mbah Dirjo dan langsung memberikan sesajen lengkap untuk memenuhi syarat ritual Sarji. Setelah itu Mbah Dirjo dengan cekatan menata rapi sesajen di depan Sarji yang sudah bersemedi sejak malam hari. Sejenak mereka bertiga melihat Sarji yang sedang serius melakukan laku ritualnya. Sarji tetap duduk bersila menghadap ke laut selatan tanpa menghiraukan mereka bertiga. Akhirnya Ronald, Udin dan Mbah Dirjo memutuskan untuk meninggalkan Sarji sendirian di pendopo. Mereka pergi ke rumah Mbah Dirjo di bawah lereng bukit. Udin mulai terbiasa dengan perjalanan dari bawah ke atas yang awalnya menguras tenaga itu. Rumah Mbah Dirjo terbuat dari kayu
biasa yang sederhana, berukuran kecil, nampak seperti rumah kuno, jauh dari kesan mewah. Sampai di depan rumah, mereka bercengkrama sejenak di pagi hari. Selanjutnya Ronald dan Udin pergi. Udin diajak Ronald untuk menemaninya selama Sarji masih ritual. Hari berganti hari, siang malam ia lalui. Sarji sudah tidak lagi menghiraukan kondisi apapun yang ada di sekitarnya. Ia hanya fokus bertemu dan bersekutu dengan sang ratu. Sedang kedua temannya harus naik turun melihat serta mengawasi Sarji di pagi dan sore hari. Akhirnya, ritual Sarji sudah memasuki hari ke-7, tepat saat bulan purnama penuh. Sarji melakukan ritual langsung menghadap pantai selatan di atas batu karang, karena diperintah oleh Mbah Dirjo. Malam ini Sarji yang tetap dalam semedi saat kondisinya masih mulai berbeda antara sadar dan tidak sadar. Tiba-tiba di hadapannya pemandangannya berubah menjadi terang. Ia mulai perlahan membuka mata kelopak mata karena merasa ada cahaya yang terang di depannya. Saat itu juga Sarji merasa berjarak dengan istana yang megah itu, hanya 30 meteran. Ia mulai bangkit dan berdiri, tubuhnya seakan ada yang memanggil untuk masuk ke dalam istana. Sarji mulai berjalan pelan masuk ke arah istana dengan mengamati keindahannya. Sampai di istana, matanya tetap melirik pemandangan ke kanan ke kiri. Setiap gerbang yang ada di penjaganya dengan sigap langsung membuka pintu istana seperti kedatangannya sudah ditunggu. Bangunan yang begitu mewah dengan tiang besar berwarna keemasan, ukir-ukiran yang begitu indah menghiasi setiap bangunan. Sampai di dalam istana, ia melihat sosok ratu yang berwibawa duduk di atas singgasana. Di samping kanan kirinya terdapat masing-masing 3 orang perempuan yang berpakaian serba hijau, berselendang hijau pula. Mereka ini terlihat seperti pelayan sang ratu. Sosok ratu itu memakai kemben warna hijau, bawahannya kain batik warna merah gelap sampai menutup bentuk tubuh lilitan ular di bawah singgasananya. Di kanan kiri, baunya terbalut selendang hijau yang menjuntai ke bawah, sedang untaian kembang kandil yang menjulur 3 helai sampai ke perut. Mata sang ratu menatap tajam Sarji dari singgasananya. Bentuk singgasananya berwarna keemasan dengan pegangan tangan kanan kirinya berbentuk kepala ular. Masih dalam diam tertegun dan tercengang, Sarji berdiri tepat di hadapan sang ratu. Belum pernah Sarji jumpai dunia istana sebesar dan semegah ini. Beberapa saat kemudian langkahnya terhenti di ruang utama istana. Wanita cantik ini, Sarji tetap berdiri di tengah ruang istana sampai akhirnya ia duduk bersimpuh dengan wajah penuh harapan. Dari sinilah ia benar-benar melihat dengan jelas sosok sang ratu yang selama ini ia cari sesuai petunjuk Mbah Dirjo. Dengan mata kepalanya sendiri ia melihat sebenar-benarnya seorang ratu dengan paras wajahnya yang sangat cantik, menawan, menggairahkan dan berkulit cerah seperti gadis yang baru berumur 20 tahunan. Sang ratu ini berambut tergerai berkebelakang sampai pinggang, dengan di atas kepalanya dihiasi sebuah mahkota berwarna keemasan dengan hiasan beberapa kepala ular di atas mahkotanya. Itulah sahabat cerita dari pesugihan Nyi Ratu Blorong ya. Ditunggu part selanjutnya karena ceritanya sangat panjang. Oke.